Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Demanda Laila Kandina, Najmatul Zairah Solihah, dan Arina Sa'diyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang profil dari beberapa tokoh sastra dari angkatan 70-an. Selamat menyaksikan. Periode 70-an ini pernah diusulkan untuk diberi nama Angkatan 70. Namun, pemberian nama angkatan dalam sastra kiranya harus dihubungkan dengan konsepsi budaya yang mendasar, seperti halnya surat kepercayaan gelanggang atau manifest kebudayaan. Konsepsi budaya yang demikian tidak dimiliki oleh mereka yang memandang angkatan 70 itu ada. Tema yang dikemukakan dalam puisi dekade 70-an ini adalah yang pertama, tema protes yang ditujukan kepada kepincangan sosial dan dampak negatif dari industrialisasi. Yang kedua, tema humanisme yang mengemukakan kesadaran bahwa manusia adalah subjek pembangunan dan bukan objek pembangunan. Yang ketiga, tema yang mengungkapkan kehidupan batin, religius, dan cenderung ke mistik. Yang keempat, tema yang dilukiskan melalui alegori dan parabel. Yang kelima, tema tentang perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia berupa perjuangan untuk kebebasan, persamaan hak, pemerataan, dan bebas dari pencemaran teknologi modern. Yang keenam, tema kritik sosial terhadap tindakan sewenang-wenang dari mereka yang menyelewengkan kekuasaan dan jabatan. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan beberapa tokoh sastrawan di angkatan 70-an. Tokoh yang pertama adalah Bapak Sutarji Kalzoum Bahri. Beliau lahir pada tanggal 24 Juni 1941. Beliau merupakan seorang penyair kontemporer terkemuka di Indonesia. Berkat dedikasinya terhadap perkembangan syair di Indonesia, ia dijuluki sebagai Presiden Penyair Indonesia dan diberi gelar Datuk Seri Pujangga Utama. Selain itu, beliau merupakan pelopor penyair angkatan 1970-an. Pak Sutarji adalah anak dari pasangan Muhammad Bahri dan Mai Kalzoum. Ayahnya berasal dari Prembun, Jawa Tengah, sedangkan ibunya berasal dari Tambelan, Kepulauan Riau. Sejak remaja, ayahnya merantau ke Riau dan menetap di sana hingga memperoleh jabatan Ajun Inspektur Polisi, Kepolisian Negara, Kementerian Dalam Negeri. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan studinya ke Fakultas Sosial Politik jurusan Administrasi Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Saat menjadi mahasiswa, beliau memulai proses kreatifnya di usia 25 tahun, yaitu pada tahun 1966. Beliau mengirimkan sajak dan esai kepada Surat Kabar dan Mingguan yang terletak di Bandung dan Jakarta. Pada tahun 1971, kumpulan puisi pertamanya yang berjudul O dimuat dalam majalah Sastra Horizon. Lalu, pada tahun 1972, kumpulan puisinya yang berjudul Amuk dimuat oleh majalah yang sama, dan karya ini berhasil mendapatkan hadiah puisi Dewan Kesenian Jakarta pada 1976 atau 1977. Pada 30 Maret 1973, Pak Sutarji dikenal dengan kredo puisi yang menyatakan gagasan dan pemikirannya terhadap kata dan bahasa dalam sajak. Menurutnya, menulis puisi adalah mengembalikan asal mula kata sebagai mantra. Hal ini memperluas pandangan persajakan Indonesia pada masanya. Pada tahun 1979, beliau menerbitkan kumpulan puisi ketiganya yang berjudul Kapak. Ketika karya kumpulan puisi tersebut digabungkan dan diterbitkan kembali oleh Sinar Harapan dengan judul O, Amuk, Kapak. Selain menulis sajak, ia juga menulis cerita pendek. Salah satunya adalah kumpulan cerpen berjudul Hujan, Menulis Ayam yang diterbitkan oleh Indonesia Tera pada tahun 2001. Beliau pernah bekerja sebagai redaktur di majalah Horizon dan menjadi redaktur senior pada 1966. Selain itu, beliau juga bekerja di majalah Mingguan Fokus.
Setelah berhenti menjadi redaktur di majalah Horizon, beliau menjadi redaktur rubrik Budaya Bentara di harian Kompas dan menangani puisi pada tahun 2000 hingga 2002. Pekerjaannya sebagai redaktur di Bentara memberinya kesempatan untuk membuat karya esai. Karya-karya beliau diantaranya kumpulan puisi, stensilan 1973, Amuk, kumpulan puisi 1973 sampai 1976, Kapak, kumpulan puisi 1976 sampai 1979, Amuk, Kapak, kumpulan puisi 1981, Hujan Menulis Ayam, kumpulan cerpen tahun 2001, dan lain-lain. Beberapa penghargaan yang telah beliau dapatkan diantaranya, yang pertama, kumpulan puisi Amuk pada tahun 1976 mendapatkan hadiah Puisi Dewan Kesenian Jakarta pada 1976 atau 1977. Yang kedua, The CEI Award tahun 1979 dari Kerajaan Thailand. Yang ketiga, Anugerah Seni Pemerintah Republik Indonesia pada 1993. Yang keempat, Anugerah Sastra Hairil Anwar dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 1998. Yang kelima, Anugerah Sastra Dewan Kesenian Riau pada tahun 2000. Yang keenam, Gelar Sastrawan Perdana oleh Pemerintah Daerah Riau tahun 2001, dan lain-lain. Tokoh selanjutnya adalah M.H. Ainun Najib. Muhammad Ainun Najib atau biasa dikenal M.H. Ainun Najib atau Cak Nun atau Mbah Nun lahir pada tanggal 27 Mei tahun 1953. Beliau adalah seorang tokoh intelektual muslim Indonesia. Ragam dan cakupan tema pemikiran, ilmu, dan kegiatan Cak Nun sangat luas, seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, tasawuf, musik, filsafat, pendidikan, kesehatan, Islam, dan lain-lain. Selain penulis, beliau juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis pekerja sosial, pemikir, dan kiai. Banyak orang mengatakan Cak Nun adalah manusia multidimensi. Cak Nun merupakan anak keempat dari 15 bersaudara, lahir dari pasangan Muhammad Abdul Latif dan Halimah. Ayahnya adalah petani dan tokoh agama yang sangat dihormati masyarakat Desa Menturo, Sumohito, Jombang. Juga seorang pemimpin masyarakat yang menjadi tempat bertanya dan mengadu tentang masalah yang masyarakat hadapi. Begitu juga ibunya menjadi panutan warga yang memberi rasa aman dan banyak membantu masyarakat. Pendidikan formal Cak Nun dimulai dari sekolah dasar di desanya. Karena semenjak kecil, beliau sangat peka atas segala bentuk ketidakadilan, beliau sempat dianggap bermasalah oleh para guru karena memprotes dan menendang guru yang dianggapnya tak berlaku adil. Suatu ketika, ada guru yang terlambat mengajar, dan Cak Nun memprotesnya. Karena sebelumnya, Cak Nun pernah terlambat masuk sekolah dan dihukum berdiri di depan kelas sampai pelajaran usai. Maka, tatkala ada guru yang terlambat, menurut Cak Nun, aturan yang sama harus diberlakukan. Dan ujungnya, beliau keluar dari SD yang dianggapnya menerapkan aturan yang tidak adil itu. Jika pada masa Orde Baru aktivitas Cak Nun selalu ramai dalam hiruk-pikuk media massa dan publik nasional, maka setelah reformasi, beliau memilih jalan sunyi. Cak Nun mundur dari panggung nasional. Cak Nun menjaga jarak dengan media mainstream karena beliau menyadari sepenuhnya potensi destruktif yang kerap dibawa media daripada potensi konstruktifnya. Waktu kegiatannya sebagian besar bersama masyarakat langsung di berbagai pelosok daerah di Nusantara lebih banyak dibanding sebelumnya. Dalam aktivitasnya itu, Cak Nun bersama Kiai Kanjeng melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metode perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat. Aktivitas Cak Nun yang intens bersama masyarakat itu kemudian berkembang sebagai sebuah konsep kebersamaan yang diikuti beragam lapisan masyarakat. Konsep ini kemudian di tahun 2001 disebut Ma'iyah. Secara etimologis, Ma'iyah berasal dari kata Ma'a, bahasa Arab yang artinya bersama, dan arti Ma'iyah sendiri adalah kebersamaan.
Karya-karya beliau diantaranya adalah Sajak-Sajak Sepanjang Jalan tahun 1978 diterbitkan oleh Tifa Sastra UI. Tak Mati-Mati tahun 1978 dibacakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nyanyian Gelandangan tahun 1982 dibacakan bersama Teater Dinasti di Taman Budaya Surakarta. Iman Perubahan pada tahun 1986 dan lain-lain. Adapun penghargaan yang beliau capai diantaranya adalah September 1991, Cak Nun menerima penghargaan Anugerah Adam Malik di bidang kesusastraan. Maret 2011, Cak Nun memperoleh penghargaan Satya Lancana Kebudayaan 2010. Festival Film Indonesia atau FFI 2012, Cak Nun dinominasikan dalam kategori penulis cerita asli terbaik untuk cerita film Raya, Cahaya di Atas Cahaya, dan lain-lain. Tokoh selanjutnya adalah Bapak Eka Budianta. Eka Budianta lahir pada 1 Februari tahun 1956. Beliau adalah seorang penulis Indonesia, terutama puisi, dan juga menulis tentang lingkungan hidup, pariwisata, pendidikan, dan kolom sosial politik. Christophorus Apollinaris Eka Budianta atau lebih dikenal dengan sebutan Eka Budianta merupakan anak pertama pasangan Thomas Astrohadi Martorejo dan Monica Dauni Andayani. Setelah lulus dari SMA SD Albertus di Malang pada tahun 1974, Eka Budianta melanjutkan pendidikan ke Fakultas Sastra Universitas Indonesia atau FSUI. Di FSUI, beliau mulai menulis dan menerbitkan karya-karyanya pada tahun 1975 sampai 1979. Pendidikan terakhirnya lulus program Kepemimpinan Lingkungan dan Pembangunan atau LEAD Leadership for Environment and Development dengan studi lapangan di Costa Rica, Okinawa, dan Zimbabwe pada 1995 sampai 1997. Dalam perjalanan karirnya, Eka Budianta pernah menjadi wartawan majalah Tempo pada 1980 sampai 1983. Koresponden koran Jepang Yomiuri Shimbun pada 1984 sampai 1986, asisten pada Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNIC, BBC, London, UNDP, Puspaswara, dan lain-lain. Beliau ikut aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, termasuk Bina Swadaya Komunikasi Sastra Indonesia dan Yayasan Dana Mitra Lingkungan pada 1994 sampai 1998. Eka Budianta juga tercatat pernah mengikuti Iowa Writers Program di Iowa, Amerika Serikat. Karya-karya Eka Budianta pernah dimuat di majalah Semangat Yogyakarta dan di harian Sinar Harapan Jakarta. Buku puisi pertamanya terbit pada tahun 1976 berjudul Ada. Profesor Dr. Ateo dalam bukunya Modern Indonesian Literature 2, The Hague 1979, meramalkan Eka Budianta akan menjadi nama besar dalam dekade 1980-an. Bukunya, Cerita di Kebun Kopi, yang diterbitkan Balai Pustaka pada 1981, dinyatakan oleh pemerintah sebagai bacaan di sekolah. Sedangkan kumpulannya 1.000.000.000.000 1 dipilih sebagai bahan literatur tambahan dan mendapat penghargaan khusus dari Dewan Kesenian Jakarta pada 1985. Bersama Efra Hardi, mendirikan Yayasan Pustaka Sastra yang mengkhususkan diri menerbitkan karya sastra. Fajar Sastra merupakan kumpulan dwi bahasanya yang dipadukan dengan foto-foto Budi Harjo, diterbitkan Pustaka Sastra awal 1997. Eka Budianta menikah dengan Melani Budianta yang kini menjabat sebagai guru besar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dari pernikahan ini, Eka dan Melani Budianta dikaruniai 4 orang anak, yang seorangnya meninggal. Karya-karya beliau diantaranya Sajak yang Mengenang, Basis nomor 5, tahun 1977, Catatan Ibu Kota, Zaman nomor 11 tahun 1979, Perjalanan Senja, Horizon nomor 8 tahun 1979, Keberangkatan, Basis nomor 9 tahun 1980, Malam Terakhir di Stephen Road, Basis nomor 9 tahun 1980, Masjid Negara Kuala Lumpur, Basis nomor 9 tahun 1980,
pada suatu malam, basis nomor 9 tahun 1980 dan Seperti Angin, basis nomor 9 tahun 1980. Sekian yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.